lulusan Akademi Pimpinan Perusahaan, teknik Perbanas, saya IT, komputer. Saya pernah sebagai karyawan di PT Astra Sedaya Finance, ya. Terus Direktur ETC Cabang Jakarta Utara, Manajer Pemasaran Asma Jakarta Utara, Direktur Jaringan Indonesia. Riwayat organisasi saya dulu kepala sekolah TKTPA Al-Furqan waktu saya kelas 2 SMA. Jadi saya 2 SMA itu udah jadi kepala sekolah. Saya udah mengajar di TPA. Saya mendirikan TKTPA waktu itu, alhamdulillah saya jadi TKTPA terbesar di Jakarta Utara. Karena menurut saya sampai 400, itu musola itu gak muat gitu ya. Terus saya kepala sekolah RA. Kepala sekolah RA ini saya setahun setelah saya tamat SMA. Saya sebagai mahasiswa, saya juga punya RA seperti ibu, saya ngajar juga dulu. Jadi sambil saya ngajar, sambil saya kuliah. Terus saya bekerja di Astra, sambil saya bekerja, saya juga ngajar. Ngajarnya caranya bagaimana, karena saya dulu seorang kolektor ya. Saya kerja awal itu kolektor, lagi ke jalan, saya dari kantor pulang tempat tidur. Saya ke RA saya melihat dulu saya ngajar, kontrol, sebentar terus saya pergi. Jadi saya seperti itu. Jadi alhamdulillah dulu murid RA saya itu 300. Bayarannya dulu 20 tahun yang lalu ya, 50. Kalau sekarang kan di sini 30, masih ada makanya. Dulu saya 50. Itu nggak ada BOP, tidak ada bantuan operasional. Ya, dulu gaji gurunya itu udah 300.000. Kalau sekarang mungkin di sini seperti itu ya. Memang perjuangan buat guru RA. Tapi itulah di situ pahalanya ya. Nah, terus saya dulu wakil direktur LPPTK BKPLN Jakarta Utara. Jadi LPPTK itu adalah lembaga pendidikan TK Al-Quran BKPLN. Jadi saya waktu itu membawahi TK Al-Quran se-Jakarta Utara. Yang terakhir saya pernah menjabat ketua asosiasi semua seluruh Indonesia. Jadi waktu itu saya membawa semua naungan lembaga semua yang ada di seluruh Indonesia. Nah sekarang hingga saat ini saya masih menjabat sebagai Direktur Lembaga Jaringan Investasi atau Bimbingan Belajar. Sedikit saya cerita buat ini motivasi aja, pengalaman buat ibu-ibu sekalian bahwa ketika kita menggarap sesuatu tempat atau menggarap sesuatu acara atau menggarap sosial pekerjaan, bahwa yang namanya ilmu ini adalah keterampilan. Jadi tergantung kita bisa memanfaatkan nggak ilmu ini. Sedikit saya cerita, ketika saya mendirikan TKTPA, itu saya dari SMA, saya sudah mendirikan TKTPA, jiwa saya jiwa pendidikan. Terus saya RA, habis RA, saya sambil bekerja itu setelah 10 tahun, saya pikir-pikir, saya kerja di Astra pulang pagi sampai malam, pulang pagi sampai jam 12, karena saya sibuk. Selain bekerja, saya ngurusin TKTPA, ngurusin lembaga-lembaga khusus, ngurusin TKTPA di Jakarta Utara. Akhirnya saya dulu bekerja di Astra, saya fokus di kursus. Langkah awal ketika saya mendirikan kursus adalah kursus berhitung dengan jari ini, dengan jari makmum, maupun bimbingan belajar dalam satu kursus itu. Saya pakai rumah saya itu lantai 2, kamarnya 4. Jadi saya waktu itu buat kursus, murid pertama 8 orang. Saya pakai satu kamar saya di bawah. Lama-lama naik, rumah saya itu gang kecil ya, gangnya semeja ini. Ya, jadi masuknya hanya bisa 2 motor. Walaupun kalau mobil nggak bisa masuk, kalaupun mobil masuk, dotnya harus ditutup baru masuk. Jadi jalannya sendiri ada 2, gitu ya. Itu muridnya pertama 8, lama-lama naik jadi 50. Jadi yang kamar 1 jadi kamar 2, naik lagi 150. Ambillah kamar saya yang ketiga. Berikutnya murid saya 300. Ambil kamar keempat. Kan jadi pertanyaan, saya tidur di mana? Pertama tidur di bawah kan? Adalah tidur di atas. Tidur di atas adalah sakit penuh. Akhirnya saya tidurnya sistem buka tutup kayak jalan. Waktu khusus mulai pagi, saya kamar kasurnya saya lipat. Padahal saya punya anak 2 itu, ya saya lipat. Nanti khusus selesai saya gelarkan. Jadi begitu. Pun 400 tempat saya itu nggak muat. Buat ngurusin TU, ibu-ibu duduk-duduk, belum kelas itu buat pakai buat belajar, karena meja belajar saya kan meja lipat ya, meja yang kuliah. Jadi gampang. Kalau mau tidur malam selesai tutup. Jadi anak-anak saya kalau mau tidur siang nggak bisa di tempat saya, tidur saya di tempat eyang gitu ya, tempat bahannya kan nggak jauh.
Ada tamu juga sama, ada tamu nginep di situ. Mertua saya, Pak, mohon maaf, nanti bangunnya jangan siang-siang, Pak. Jam 6 udah bangun ya, jam 7. Lipat dirapiin, prosedur. Jadi seperti itu, samping itulah perjuangan. Alhamdulillah karena kepercayaan muridnya banyak dan ilmu ini dicari orang. Karena apa? Tidak ada yang bisa mengajarkan ilmu ini. Akhirnya saya buka cabang kan di mana-mana, termasuk di Metro, di mana-mana saya punya 30 cabang. Alhamdulillah dengan segala perjuangan saya bisa beli tempat. Jadi sekarang saya punya khusus yang lantai 2 itu saya beli sekitar 500 juta. Itu pakai uang dari hasil penjualan khusus, saya tidak dari mana-mana. Itu yang saya bilang tadi. Jadi karena ilmu ini jarang dipakai, jarang diajarkan oleh orang, dan ilmu ini dicari buat kita semua karena kita yang bisa. Nah, kita bisa memanfaatkan ilmu itu. Disitulah keunggulannya. Sampai sekarang khusus saya itu lesnya dari pagi sampai malam full. Saya pernah lihat ke rumah belajarku, dia kan hanya aktifnya sore ya. Kalau di rumah saya pagi, siang, sore itu ramai. Karena kalau di Jakarta ada sekolahnya siang SD, ya. Jadi kalau di tempat saya itu, kalau pagi jam 8 itu kan sekarang buat les baca tulis, Abiba namanya. Sudah pernah lihat buku Abiba saya? Seperti ini bukunya, ya. Les baca. Jadi dia yang tidak TK, dia memilih tidak TK, tapi dia les baca. Itu namanya adalah jari matematika untuk berhitung. Sebuah metode berhitung tambah kurang bagi dengan menggunakan jari tangan kita plus matematika. Jadi ilmunya ini adalah kalau kita mengajarkan kelas 1 SD dengan buku 1, kita juga mengajarkan dengan bukunya, buku matematikanya. Jadi anak belajar matematika juga belajar jari matung seperti itu. Berikutnya, ini penemu metode jari matung Ibu Dia Siti Nuraini yang tadi ya. Dia seorang ibu rumah tangga, dulu karyawan PT Manulife, sekarang sebagai Demand Manager PT Avanda Indonesia dan komisaris PT Jari. Itu dengan perjuangan keras tanpa digaji. Tapi kita baru merasakan bahwa itulah Allah memberikan rezeki lain di luar itu. Ketika kita mulai waktu zaman muda saya dulu, kita ngajar TKTPA, kita ngajar RA, ya, dengan sana sini dengan sebuah perjuangan. Nah, Allah memberikan rezeki lain di tempat lain ketika kita sudah berusia seperti ini. Itulah sebuah perjuangan. Jadi buat Anda semua, mungkin sekarang sedang ngajar segala macam, tapi nanti akan dirasakan beberapa tahun kemudian manfaatnya seperti itu. Baik, ini cerita-cerita saja waktu penghargaan yang kita terima. Ini kantor kita dulu, ya, Lembaga Jaringan Prestasi. Jadi kita berdiri 2009, berarti sudah 8 tahun, 9 tahun ya. Dan mulai tanggal 1 Agustus berubah menjadi Lembaga Jaringan Prestasi dan di bawah naungan PT Jaringan Prestasi. Jadi kita sekarang punya 15 cabang dan 50 unit di seluruh Indonesia. Jadi kita selain itu Lembaga Jaringan Prestasi ini kita menyelenggarakan khusus bimbingan belajar, Calistung atau Abiba kita sebut, bahasa Inggris, matematika dan khusus menulis. Ya, sekarang juga ada khusus yang namanya MIPA. Jadi dia belajar MIPA dan matematika. Baik, ini kita logonya. Asal-muasal metode jari matung. Jadi metode jari matung merupakan pengembangan dari mental aritmatika, yaitu penghitungan dengan menggunakan sempoa langsung dipindahkan ke tangan. Pernah lihat sempoa? Sudah pernah lihat sempoa belum? Belum? Sudah tahu sempoa gimana gimana sempoa belum? Sempoa itu adalah sudah pernah lihat sempoa ya? Nih, sempoa begini. Sempoa itu kan begini. Sudah lihat begini? Sudah lihat? Bawahnya 4, atasnya? Karena saya dulu ketua asosiasi sempoa, termasuk yang mengajar, yang menciptakan metode jarimatika, itu dulu adalah bagian dari sempoa. Dia dulu sempoa juga. Dia dulu guru sempoa Asma, ada semua banding di daerah Salatiga. Sekarang dia bisa menciptakan jaringannya, termasuk juga dari aljabar. Itu semua asalnya dari semua. Saya kenal, bukan dia mungkin nggak kenal saya, tapi saya tahu dia sebagai guru dulu. Tapi sekarang dia sudah menciptakan ilmu ini.
Sebenarnya aslinya sama, semua dari sempoa dipindahkan ke tangan. Kalau sempoa kan atasnya satu, itu puluhan ya, ininya satu, kita pindahkan ke tangan. Jadi ini nanti jadi puluhan, ya. Coba bedanya kalau sempoa kan panjang. Jadi dia mengingatnya setiap tiang itu adalah semakin dia mulainya dari jari tengah ini. Ya, ini satuan. Semakin ke sini dia sempoa semakin besar. Ini puluhan ya, ini ratusan. Tangan kita juga sama, ya. Jadi kita semakin ke kiri, jadi gini ya, semakin kita ke sini adalah semakin besar. Contoh, kita kan mulai dari tangan kanan ya. Tangan kanan itu adalah kemarin tangan kanan satuan, tangan kiri puluhan, seperti itu, ya. Sama dengan semua seperti itu. Nah, dia kalau semakin ke sini, dia desimal. Jadi posisinya di tengah kalau sudah pernah belajar semua. Tapi bedanya, kalau semua itu kita harus mengingat. Harus diingat di kepala kita, yang itu harus dibayangkan, dimentalkan namanya. Tidak semua orang bisa, apalagi buat kita yang sudah berumah tangga atau buat ibu-ibu yang sudah usia remaja atau yang sudah menikah atau akan menikah, terlalu banyak pikiran sehingga kita susah mengingatnya. Termasuk saya dulu waktu itu pelatihan sempoa kayak begini, saya ikut sempoa pelatihan, lalu saya ya, malu saya. Waktu ujian, nggak lulus saya. Saya pelatihan kayak gini, seminggu kemudian ujian. Saya ingat di Jakarta Barat, saya minta 9 lulus saya. Apa saya nggak jadi guru semua? Kenapa? Saya nggak bisa mentalnya. Jadi saya nggak selalu gagal tuh di mental. Mental tahu? Mental tuh sebutnya 5 tambah 6. Jadi tangan kita membayangkan tiang sebelahnya kita bayangkan juga. Saya terlalu banyak masalah sehingga tidak bisa seperti itu. Itu yang membuat pikiran saya. Jadi ketika saya sebagai ketua asosiasi sempoa, bukan berarti saya pintar sempoa. Karena saya manajemen. Waktu itu saya mengelola Adil Sempoa Mandiri Asma. Saya punya khusus sempoa namanya. Itu terbesar. Gitu. Nah, setelah itu saya mencoba menciptakan ini bersama Bu Dia ini, menciptakan metode yang lebih mudah dengan menggunakan tangan. Alhamdulillah, ketika saya menciptakan, ternyata sudah banyak bermunculan lembaga yang menciptakan yang sama. Ya, yang namanya Mupeni itu di Jarimatika dan saya lupa Pak siapa dia dari Agil. Saya lihat seperti apa ilmu dia, tidak ikut training dia, tidak beli buku dia. Saya melihat seperti itu, ternyata berbeda jauh dengan yang saya punya. Berbeda jauh. Jadi nanti Anda ketika sudah belajar ini, saya sedikit ngasih trik perkalian seperti apa caranya. Anda coba cari lembaga jari yang lain, beda nggak dengan kami? Beda. Jadi saya tidak menjiplak dia tidak menjiplak saya. Gitu. Jadi masing-masing berbeda. Nanti cari yang termudah. Saya merasa ilmu yang saya ciptakan lebih mudah. Kalau mereka punya 40 rumus, saya hanya 7 rumus. Seperti itu. Ya, 6 rumus bukan 7 rumus. Oke, baik. Inilah lebihnya tadi dibandingkan dengan ilmu itu yang lain. Harus selalu tersedia. Tidak memberatkan memori otak dengan bayangan, dapat menyelesaikan hitungan tambah kurang bagi kali dengan menggunakan jari tangan saja. Menyenangkan dan juga mudah dipelajari khusus anak usia 4-12 tahun. Jadi ketika anak belajar tidak perlu membawa alat, hanya dengan tangan saja kan? Gitu. Ada guru saya, guru jari patung saya, dia udah terbiasa kan. Dia kalau ngecek soal anak-anak, perkalian tidak pakai kalkulator. Jadi dia langsung tangannya begini. Ya. Karena dia udah terbiasa apa? Terbiasa ngajar. Karena terbiasa ngajar, dia udah jadi dan akhirnya dia ingat. Saya tanya, kamu bisa seperti itu, bagaimana caranya? Dia bilang ke saya, karena saya ngajar, setelah ngajar, saya koreksi buku anak itu, tidak tergantung dari kunci jawaban yang diberikan oleh saya. Biasa saya ketika guru itu, buku itu udah saya kasih kunci jawaban, guru-guru itu ngecek dari kunci jawaban. Akhirnya pintar-pintar tuh. Kenapa? Tergantung dengan kunci jawaban. Dia ngecek sendiri. Gitu. Lama-lama bisa. Atau dia ketika mengajarkan anak, dia langsung lihat di situ. Lama-lama bisa. Nah, seperti itu. Ini gambarannya buat apa? Buat Anda semua. Baik.
Latar belakang saya membuat ilmu ini. Pertama, anak tidak suka matematika, anak susah memahami angka dan bilangan, anak kita enggan belajar berhitung. Berikutnya, ketidaksabaran pada diri anak dan orang tua, proses memaksa pada proses belajar. Ini latar belakang kami menciptakan metode ini. Berikutnya, penggunaan metode. Metode ini menekankan pada konsep pembelajaran matematika baru ke cara cepatnya, sehingga anak menguasai ilmu secara matang. Seperti apa? Nanti akan saya gambarkan ketika prakteknya. Berikutnya, proses pembelajarannya seperti apa? Proses pembelajarannya dimulai dengan memahami secara benar terlebih dahulu konsep bilangan. Setelah itu, baru mengajarkan cara berhitung dengan jari tangan. Prosesnya diawali dengan dan diakhiri dengan gembira. Prosesnya diawali, dilakukan, diakhiri dengan gembira. Manfaat belajar, kemampuan berhitung secara luar biasa. Berikutnya, mempermudah dalam mempelajari ilmu matematika, mengoptimalkan kinerja otak, melatih kesabaran, meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan konsentrasi berpikir. Pernah Anda lihat ada kursus yang namanya, saya lupa namanya, dulu terkenal brain otak. Jadi dia matanya ditutup, terus dia bisa menghitung. Pernah nggak? Ya, itu perpaduan antara ilmu jari matung dengan semua. Kenapa? Dia perpaduannya kalau dia menggunakan otak kiri untuk mengingat dan otak kanan untuk jadi dia posisinya hanya 2 malam. Posisinya 2 hari 2 malam di villa. Bayarnya berapa? 5 juta. Tapi dia bisa menghitung dengan mata ditutup. Ya, dengan cara apa? Mengingat dia. Otak kiri, otak kanan dia pakai otak tengah. Kan kita ada otak kiri, ada otak kanan. Ini otak tengah yang dipakai. Saya nggak tahu gimana cara menggunakan otak tengah, saya juga belum paham. Ya, ada otak tengah ternyata. Otak tengah itu buat menyeimbangkan. Seperti itu. Ya. Baik. Kelebihan pembelajaran jari matung. Pembelajaran plus matematika durasi belajar lebih lama, 120 menit 2 jam. Pembelajaran matematika disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Jadi nanti ada buku matematikanya, itu sudah sesuai dengan kurikulum sekolah. Berikutnya kita ada kuis dan rekod untuk pelatihan anak. Baik. Terus buat guru apa? Dapat mengajarkan kepada muridnya sehingga membantu guru dalam mengajarkan matematika. Praktis, tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan jari tangan saja. Dapat menyelesaikan soal penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dalam waktu cepat, jadi tidak lama. Saya nanti akan kasih sedikit konsep belajarnya. Nah, oke, saya langsung di sini. Buat ibu-ibu yang dilibatkan di sini, untuk yang tingkat kita ada 5 kali pelatihan. Pertama, kita belajar yang sekarang ini tingkat 1. Tingkat 1 itu penjumlahan, pengurangan dengan 1 digit. Yang tingkat 2, penjumlahan, pengurangan dengan 2 digit dan ratusan. Tingkat 3 perkalian. Tingkat 4 pembagian. Tingkat 5 hitung campuran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini tingkat 5. Bukunya seperti apa tingkat 5? Saya sedikit kasih lihat untuk tingkat 5. Ini buku tingkat 5. Soal ini. Panjang nggak? Ya, ini berapa juta, ini berapa puluhan ya, puluhan ribu ya. Anda bayangkan menghitung begini bagaimana caranya kan? Iya. Terus ada lagi pembagian seperti ini. Ini pakai jari nih. Saya koma-komaan. Jadi ada yang nanya, Pak, jari bisa nggak pakai koma? Bisa. Ya. Metodenya seperti apa? Anda belajar level 1 dulu deh. Jangan terima dulu level 1 dulu dasar. Ya kalau udah bisa level 1 baru ini seperti ini. Ya, ini di level 5. Terakhir nih, panjang pembagian seperti ini. Bisa nggak seperti ini? Bisa. Caranya bagaimana? Kuasai dulu level 1. Level itu adalah level dasar. Oke. Saya sedikit gambar buat Anda kan guru TK ataupun nanti Anda yang ingin mengajar TK di kursus segala macam. Bahwa yang namanya tingkat 1 itu adalah penjumlahan, pengurangan 1 digit. Itu buat anak SD. Buat anak TK bagaimana? Buat anak TK tingkat 1 dibagi 2. Tingkat 1 dibagi 2. Jadi siswa SD dimulai dari tingkat 1. Ya, tulisan di bawah. Siswa TK dimulai dari persiapan 1. Jadi persiapan 1 tambah persiapan 2 sama dengan tingkat 1.
1. Jadi tingkat 1 dibagi 2. Tingkat 1 dibagi 2 itu jadi nanti persiapan 1 tambah persiapan 2. Jadi kalau tingkat 1 itu kan 3 bulan. Nah kalau dari TK 6 bulan. Dia belajar tingkat 1 selama 6 bulan. Bukunya dipecah. Jadi P1, P2. Anak TK dikenalkan dulu cara menulisnya. Jadi di P1. Setelah itu baru dia belajar berhitung di P2. Jadi 6 bulan. Seperti itu pemecahannya. Jadi kalau tingkat 1 SD, untuk TK tingkat 1 dibagi 2. Bukunya nanti dipecah P1 dan P2. Baik. Satu level 4 bulan, satu kali pertemuan 120 menit. Ini biaya kursus di tempat saya 100.000 per bulan. Ya, itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kalau RA kan setiap hari ya, tapi kalau di kita seminggu 2 kali udah 100.000 per bulan. Bahwa konsep dasar kita adalah kalau untuk tangan kanan itu adalah satuan, tangan kiri puluhan, jari ditekuk ratusan. Ya, diingat ribuan. Seperti apa ditekuknya? Ya. Jadi pertama dari tangan kanan ya. Tangan kanan itu adalah satuan. Tangan kiri puluhan. Jari ditekuk ratusan. Ini ratusan. Ya. Saya mulai dari awal. Ini satuan ya. Bahasanya adalah kemarin satu sate. Masih ingat nggak? Iya. 1 sate, 2 gunting. Iya. 4 rumah ya? 4 ya. 1 sate, 2 gunting, 3 garpu, 4 si kecil, 5 si besar, 6 pistol, 7 senapan, 8 si kelomang. Ya, si kelomang. Si kelomang itu binatang kayak musang. Kira-kira begini, makanya saya agak sedikit gini supaya menggambarkan. Ya, 9 kipas. Saya mau tanya, tujuan saya membuat ilustrasi itu adalah bukan untuk mengingat. Jangan sampai nanti 1 begini, wah, kan ini kalau begini kan? Ya, 2 begini, repot, atau 2 begini, kan nggak standarisasi. Boleh nama 1 seperti ini untuk mengingat bahwa 1 adalah sate, 2 gunting, 3 garpu, 4 si kecil. Si kecil ini kan kecil, ini si besar. 6 pistol, 7 senapan, 8 si koma, 9 kipas. Bisa ya? Bisa. Oke. Saya ulang. 1 sate, 2 gunting, 3 garpu, 4 si kecil, 5 si besar, 6 pistol, 7 senapan, 8 si koma, 9 kipas. Apa ya? Jadi ilustrasi ini adalah untuk menggambarkan bahwa 1 adalah seperti ini, tidak akan berubah. Baik nanti di tangan kiri, kalau 1 ini jadi 10. Seperti ini juga sama di tangan kiri. Ya, bedanya di ratusan. Pakai kaki kan nggak mungkin. Maka dia kita sampai sini aja kan tanya puluhan ribu bagaimana. Belajar sampai sini dulu. Nanti kalau satu bisa level 2 baru saya kasih tahu rahasianya. Gimana? Tidak akan berubah. Tetap pakai tangan juga, ya. Tapi caranya bagaimana? Bagaimana tak? Ya seperti itu. Oke. Saya gambarkan. Tadi kan 1, ya, sate ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berikutnya tangan kiri. Tangan kiri 10 ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bisa? Bisa. 100 gimana? 100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800, 900. Sudah paham? Paham ya? Ya, beda maka. Nanti habis ini ya, sebentar dulu ya. Oke? Jadi pertanyaan. Sekarang sudah 900. Sekarang saya praktekkan ya, kita sama-sama. Kalau misalnya 12, gimana angka 12? Ya, seperti ini ya. 10 sama 2. 20, 2. 30, 2. Ya, 40, 2. 50, 2. 50, 3. 50, 4. 50, 5. 50, 6. 50, 7. Lalu begini 70, gitu ya. Sudah paham kan? Ya. Penggunaan ratusan. Jadi pertanyaan, ratusan bagaimana? Dia ada di tangan kiri. Di sini juga ada puluhan. Oke. Sekarang saya ajarkan. Kalau misalnya ini 10, posisi 100 tadi ada di mana? Di sini juga kan? Bentrok nggak? Bentrok. Makanya kalau 10, 100, 110. Jadi tetap di tangan sini. 110. 110. Ya. 10. Ini 100. 110. Jadi 10 sama 100. Jadi ditekuk. Untuk menandakan ini 110. Karena letaknya 10 dan 100 di sini. Jadi begini 100. Berarti kalau begini 220, 440, ya 440, seterusnya. Nah, kalau begini 120, 130, 110, ini kan 220, 220, 230, 240. Kalau begini 340, 340, ya 340. Kalau begini 440, 440. Kalau begini ada nggak? Nggak ada. Nggak boleh. Kalau ini tekuk semua. Nggak boleh begini salah satu. Ya, kan harus urut semua. Jadi kalau begini, yang ini ditekuk nggak ada. Ini berarti lewat. Kan kalau gini ada nggak angka 200 begini? 200 kan posisi di sini ya. Ya, berarti ini salah. Jadi mulai harus urut. Kalau ini tekuk, pokoknya prinsipnya kalau ini ditekuk, ini harus ditekuk. Ini semua ditekuk. Nggak ada ini ditekuk, ini dibuka. Harus mulai urut dari atas. Ini dihabisin dulu, habis baru ke bawah. Paham? Oke, baik. Coba dipelajari dulu supaya 230, 330. Sebentar ada yang mau saya ambil ya. 5 kurang 2 tutup 2 dari bawah. Hasilnya oke? 6. Ya, ini yang saya salah. Kemarin kita training di di sini juga seperti itu ya. Misalnya tambah 1 buka 1, tambah 2 buka 2, tambah 1 buka 1, tambah 5 buka 5, kurang 2 dari sini tutup 2. Nanti lagi ini 7. Tadi kita 7 gimana sepakatnya? 7 kan begini ya. Nah, jadi semuanya dari bawah dulu, ya, tidak dari atas, dari bawah, supaya semuanya pas. Oke, paham ya? Kita lanjut. 3 tambah 4. Tujuan bahasa itu supaya apa? Anda nanti akan merasakan ketika mengajar. Contoh, saya akan duduk sebagai murid di sini. Saya tak perlu memperagakan. Saya hanya bilang saja, anak-anak, tambah 1 buka 1, tambah 2 soal, duduk, ya, sudah siapkan soal. Saya pakai kunci kalau kita bisa begitu. Ya, kita bikin soal. Kita bacakan aja soalnya. Paham? Yang tadi, oke, coba sekarang kita praktekkan ya. Tambah
buka 3. Tambah 3, buka 3. Ayo saya ulang. Tambah 3, buka, saya ulang dari awal. Tambah 3, buka 3 ya. Tambah 5, buka 5. Jangan ditutup lagi. Tambah 3, buka 3. Tambah 5, buka 5. Kurang 2, tutup 2. Tambah 3, buka 3. Kurang 5, tutup 5. Kurang 2, tutup 2. Hasilnya 2. Ya, caranya. Oke, paham ya? Ini masih rumus sederhana. Kita masih puluhan. Ya, oke. Cara mengajarkannya bagaimana? Tambah 21. Tambah buka 20. Buka 1. Ya. Tambah 25. Buka 20. Buka 5. 20 sama 5. 20 sama 5. Berikutnya kurang 31. Tutup 30. Tutup 1. Hasilnya adalah 15. Bisa begitu ya? 15 tambah 10 tambah 5. Ya. Tambah 24. Buka 20. Buka 4. Ya. Tambah 50. Buka 50. Kurang 24. Tutup 20. Tutup 4. Kurang 15. Tutup 10. Tutup 5. Tambah 49. Buka 40. Buka 9. Kurang 79. Kurang 70 ingat 50. 20. 79. Tambah 25. Buka 20. Buka 5. Tambah 54. Buka 50. Buka 4. Kurang 72. Tutup 70. Tutup 2. Tambah 51. Buka 50. Buka 1. Kurang 28. Tutup 20. Tutup 8. Tambah 46. Buka 40. Buka 6. Oke, hasilnya berapa? 96. Ingat ya, ini 90 bukan 5. 96. Gampang kan? Oke, yang bawahnya. Sahabatnya 4. Di sini udah tertulis ya. Sahabatnya 4 adalah 1 kamu 9. Sahabatnya 4 1. Sahabatnya 3 2. Sahabatnya 2 3. Sahabatnya 1 4. Ya, sudah tertulis semua. Kita lihat halaman 10. Kalau kemarin saya tidak mengungkapkan ini bagaimana cara mengajarnya, karena Anda guru-guru akan mengajar, otomatis saya kasih tahu teknik mengajar bagaimana. Kalau kemarin kan waktunya sempit ya, di sini ada makanya cuma 1 jam lebih, banyak 2 jam. Oke, untuk mengajarkan ini namanya kecepatan, latihan kecepatan rumus. Supaya anak-anak hafal, bagaimana caranya ini dihafal anak-anak. Dengan cara mereka kita kasih dulu klasikal. Kalau kelasnya sama, ya kita sama-sama kayak tadi, ya kayak tadi yang saya sampaikan. Tambah 1 buka 1, tambah 4 tidak cukup. Sahabat 4 adalah 1 tutup 1 buka 5. Hasilnya adalah 5. Seterusnya begini, di kelas kita jelasin dulu. Ya, ini buat apa hasil? Ini buat ulangan. Jadi anak-anak belajar kecepatan
dengan cara dikasih pagar. Seperti itu ya. Sudah paham sampai sini? Sudah. Masuk sini, sekarang kita ke sini. Ya, kita ke sini. Kita latihan. Oke, baik, kita sama-sama. Ya. Tambah 1, buka 1, tambah 4, buka 1, buka 5, tambah 1, buka 1, hasilnya 6. kita tulis di situ. Ya. Kamu buka aja, Bu. Oke, sudah? Berikutnya sekarang. Tambah 1, Buka 1, tambah 4, tutup 1, buka 5, tambah 2, buka 2, hasilnya 7. berikutnya yang ketiga. Tambah 1, Buka 1, tambah 4, tutup 1, buka 5, tambah 3, buka 3, hasilnya adalah 8. berikutnya tambah 2, Buka 2, tambah 4, tutup 2, buka 6. tambah 4 adalah 1, tutup 1, buka 5, ya, tutup 1 buka 5, kurang 5, tutup 5, hasilnya adalah 1. dari cepat ya. Enggak ya. Kurang 6, hasilnya Bu sampai 0. Ya, silakan Bu. Tambah 3. Tambah 3. Ya, tutup 5, buka 5. Kurang 6, tutup 6. Tambah 7, buka 7. Ya, oke Bu hasilnya? Ya. Masih ingat di koma 3 ya? Oke. Jadi begini, sebenarnya mengajarkan anak TK itu lebih mudah daripada anak SD. Terutama kayak begini, kan dari sini aja udah kelihatan. Anda nanti akan bisa melihat bahwa kalau di tempat lain nanti di perkalian ini yang tadinya 9 ini bisa jadi 5. Ya, bisa jadi 5 atau bisa ditekuk gini, bisa beda-beda. Kalau saya tidak. Dari modal awal sampai sekarang 9 itu seperti ini. Ya, 5 seperti ini, 6 seperti ini, seterusnya. Tidak berubah sampai perkalian dan pembagian. Gitu ya. Oke? Baik. Tambah 2. Ya. Tambah 1. Kurang 7. Iya, maksudnya sini dulu. Tambah 4. Tambah 2. Ya, tambah 2. Kurang 8. Itu 8. Oke, maksudnya ya, maksudnya 0, jangan habis. Ya. Tambah 4. Tambah 2. Ya. Tutup 3 buka 5. Kurang 5, tutup 5. Tambah 6, buka 6. Hasilnya 7. Ibu silakan. Tambah 3, buka 3. Tambah 2, tutup 3, buka 5. Tambah 3, buka 3, kurang 7, tutup 7. Tutup 7 Bu, tutup 7. Ya, 2, 5. 5. Ya, hasilnya adalah 1. Ya. Oke. Seperti itu Bu ya, untuk rumus 1A, 1B.
halaman 23. Kurang 4. Tutup 1, tutup 5. Tambah 2. Buka 2. Hasilnya adalah 4. Oke, sekarang dicoba sampai nomor 10. 5, silakan Ibu. Buka 5. Kurang 4, tidak cukup. Sahabatnya 4, 1. Buka 1, tutup 5. Tambah 3, buka 3. Ya. Tambah 5, buka 5. Hasilnya adalah 9. Bisa Ibu ya? Ya. Silakan berikutnya. Tambah 1, Buka 1. tambah 5, Buka 5. kurang 4, Buka 1, tutup 5. tambah 2. Buka 2. Hasilnya adalah 4. berikutnya. Silakan. Tambah 6, Buka 6. kurang 4, Buka 1, tutup 5. tambah 2, Buka 2. kurang 4, tutup 4. Hasilnya adalah 6. Baik, berikutnya. Tambah 5, Buka 5. kurang 4, Buka 1, tutup 5. tambah 1, Buka 1. tambah 2. Buka 2. Hasilnya adalah 4. Baik, kita masuk ke nomor 11 ya. Kalau Pak, Ibu maaf, siapa namanya? Iya, mereka. Dari Ibu dulu ya. Kalau Pak nanti saya bantu supaya Ibu bisa. Ya, tambah 6 Bu. Ya, skip pastinya. Kurang 4, sahabatnya 4 Bu. Mami dulu Bu, tambah 6. Kurang 4, sahabatnya 4. Sahabatnya 4, 1. Ya, sahabatnya 4, 1. Buka 1, tutup 5. Ya. Tambah 7 Bu. Ya. Kurang 6. Salah Bu. 6, 5, 6. Ya, 6. Ini adalah 3 ya. Masih ingat Bu ilustrasi saya Bu? 1 sate, 2 gunting, 3 Dapur. 4 si kecil, 5 Si besar. si besar, 6 Pistol. 7 Makanan. 8 9. IPA. Jadi ilustrasinya adalah untuk seperti ini misalnya. Kalau pengurangan misalnya 9 dikurang 6, bukan seperti ini. Karena ini bukan 3 kan? 3 kan begini. Jadi dari bawah ya Bu. 6 tuh 5 sama 6. 5 6. Ya, kata jadi 1 6. Ya Bu ya? Ya. Sudah paham ya? Oke. Baik, yang nomor 12. Silakan dari itu. Tambah 2. Tambah 5. Kurang 6. Tambah 2. Tambah 5. Kurang 4. Sahabatnya 4. Ya. Kurang 3. Yes. Tambah 6. Kurang 4. Ya. Tambah 2. Ya. Tambah 5. Ya. Hasilnya 9. Baik. Ibu silakan. Yang ini usia berapa Bu? Enggak, 10 ya. Baik, intinya saja kalau gitu. Nanti iya ini saling belajar. Enggak apa-apa deh, kayak. Ibunya dulu. Kayak ibu udah lihat kemana. Silakan Bu. Tambah 2. Saya nyesal dari saya Bu. Tambah 2. Iya. Tambah 5. Ya. Kurang 4. Cukup nggak Bu? Cukup nggak? Tidak. Sahabatnya 4,
buka 1, tutup 5. Ya. Ya, kurang 3. Ya, hasilnya adalah 0. Ya, gitu ya. Oke. Baik. Sudah masuk ke rumus 1B. Sekarang kita rumus 1B tapi yang terakhir 2A. Ya, silakan bisa lupa kita masuk ke rumus 2A. Prinsipnya rumus 2A itu rumus sahabat besar adalah apabila tangan kanan tidak cukup maka dia masuk ke tangan kiri. Nah, itu rumus sahabat besar. Sahabat besar itu ada 2. Yang pertama sahabat rumus 2A, yang kedua rumus 2B. Ya. Keterangannya adalah sahabatnya 1 9, sahabatnya 2 8, sahabatnya 3 7, sahabatnya 4 6, sahabatnya 5 5, sahabatnya 6 4, sahabatnya 7 3, sahabatnya 8 2, sahabatnya 9 1. Udah paham ya? Oke. Ada pertanyaan masalah rumus sahabat besar? Semua ada di buku di sini. Bisa lihat di sini. Ini sahabat-sahabatnya. 9 sahabatnya 1, 8 sahabatnya 2, 7 sahabatnya 3, 6 sahabatnya 4, 5 sahabatnya 5, 4 sahabatnya 6, 3 sahabatnya 7, 2 sahabatnya 8, 1 sahabatnya 9. Seperti itu. Nah, penggunaannya adalah apabila penghitungan di tangan kanan tidak cukup, maka dia ke tangan kiri. Contoh di sini, ya. Tambah 9 buka 9, maka tangan kanan. Tambah 1 cukup Pak? Tidak. Kalau tidak cukup, maka dia masuk ke tangan kiri. Makanya langsung tambah 9 buka 9. Tambah 1 tidak cukup, sahabatnya 1 9, tutup 9, buka 10. Buka 10, bukan 1, 10 ya. Tangan kiri 10 ya. Begitu pula nanti. Kalau misalnya pakai tangan kiri nggak cukup, maka dia pakai tangan dan jari ditekuk. Misalnya tambah 90 kan buka 90 kan? Buka 90. Tambah 10 tidak cukup. Sahabatnya 10 90, tutup 90, buka 100. Paham nggak? Paham ya? Ya? Oke, tidak cukup pindah ke tangan yang lain. Oke, kita bahas ini. Tambah 9, buka 9. Tambah 1 tidak cukup. Sahabatnya 9, 1. Tutup 9, buka 10. Hasilnya adalah 10. Ini 10. Ini anggap aja 0 ya. Ini 0. Oke, berikutnya. Tambah 8, tambah 2 tidak cukup, tutup 8, buka 10. Ya, atau bisa juga tambah 9, buka 9, tambah 2 tidak cukup, sahabatnya 2 tutup 8, buka 10. Hasilnya adalah 11. Saya ulang. Tambah 9, buka 9, tambah 8, tambah 9, buka 9. Ini tambah 9 kan ini. Tambah 2, hasilnya adalah 11. Berikutnya tambah 9, tambah 3, sahabatnya 3 7, tutup 7,
sahabat kecil, sahabat besar. Sahabat kecil, pertama kita menggunakan jari yang ada di tangan kanan. Kalau sahabat kecil patokannya 5. Kan 5 tadi ya, patokannya 5. Apabila jari yang ini tidak cukup, maka menggunakan jempol. Ketika menggunakan jempol, berarti dia sahabat kecil. Berikutnya, jari ini tidak cukup tangan kanan, maka menggunakan tangan kiri. Karena menggunakan tangan kiri berarti menggunakan sahabat besar. Konsepnya seperti itu. Berikut juga, nanti tangan kiri tidak cukup, berarti menggunakan jari di tekuk. Rumusnya tetap sama. Sahabat besar, sahabat besar. Berikutnya. Jadi sahabat kecil hanya di tangan kanan. Kalau sahabat besar ke tangan kanan, lanjut ke jari di tekuk. Ya, paham ya? Konsepnya dulu yang penting, Anda sudah tahu. Baik, kita lihat di halaman 33. Halaman 33. Silakan Bu, tangannya di depan nanti ya. Saya mohon maaf, ini saya lagi bikin proyek video di YouTube. Jadi nanti kalau Ibu masuk ke YouTube dengan tangan ini kan ada pembelajaran buat yang lainnya. Ya, coba Ibu minatnya nanti saya kasih tahu channelnya apa nanti. Jadi apa yang Ibu praktikkan sekarang mungkin bisa masuk ke YouTube. Nanti bisa lihat, oh saya ada yang salah gitu kan ya. Nanti saya share pokoknya. Jadi silakan. Tambah 2. Buka 2. Tambah 9. Tutup 1. Buka 10. Tambah 3. Buka 3. Hasilnya adalah 14. Berikutnya tambah 2. Buka 2. Tambah 9. Tutup 1. Buka 10. Tambah 5. Buka 5. Hasilnya 16. Berikutnya tambah 2. Buka 2. Tambah 9. Tutup 1. Buka 10. Tambah 6. Buka 6. Hasilnya 17. Berikutnya tambah 3. Buka 3. Tambah 9. Tutup 1. Buka 10. Tambah 6. Buka 6. 18. Berapa hasilnya? 18. Yang penting intinya Tahunnya ini cetak apa ya? ya. Tambah 3. Buka 3. Tambah 9. Tutup 1. Buka 10. Tambah 2. Buka 2. Oke, hasilnya 14. Berikutnya tambah 4. Buka 4. Tambah 9. Tutup 1. Buka 10. Tambah 5. Buka 5. Hasilnya 18. Berikutnya tambah 4. Buka 4. Tambah 9. Tutup 1. Buka 10. Tambah 6. Buka 6. Buka 6. 19. Silakan Ibu. Tambah 9. Tutup 1. Buka 10. Tutup 1 yang mau Bu kelingking. Kelingking ya. Tutup 1, buka 10. Tambah 1, buka kelingking Bu. Buka 11. Iya, hasilnya adalah 14. oke. Berikutnya satu-satu ya Bu ya. Dari sini Bu. Tambah 2. Tambah 2. Tambah 9. Bahasa itu sangat buat mengajar kita saja. Kalau Ibu sanggup kalau pakai bahasa silakan. Ya, tapi kalau pakai bahasa juga lebih bagus. Oke, berikutnya Bu. Tambah 7. Iya. Kurang 1. Tutup 1. Tambah 9. Iya. Tambah 4. Oke. 19 sih. Sebelahnya Bu. Tambah 9. Buka 9. Tambah 9. Buka 10. Tambah 9. Tambah 9 lagi. Tetap lagi sama kayak tadi. Iya. Tambah 9.
Tambah 9 tutup 1 buka 10. Tambah 9 tutup 1 tutup 1. Sebelahnya. Enggak. Dari mana? Ya, buka 10. Ya, tambah 9. Jangan lagi. Tambah 1 tutup 1 sebelah sana. Sini. Sebelah sana 3. Sini 3. Yang sebelah sini ada 1 lagi. Ini nggak apa-apa, kita ganti lagi ya. Tambah 9, kan tambah 9 kan sebelah kanan ya. Ya. Tambah 9 tutup 1 buka 10. Tambah 9 tutup 1 buka 10. Tambah 9 tutup 1 buka 10. Ya. Bisa ya? Ya, nggak apa-apa. Sebelahnya Ibu, silakan. Tambah 8. Buka 8. Tambah 8 Bu. Tambah. Ya. Tambah ya. Tambah 8. Tutup 2 buka 10. Tambah 9 tutup 1 buka 10. Hasilnya Bu 35 ya. Begitu ya. Ya. Sebelah kiri sudah dibuka, tangan kanan tidak cukup, tangan sebelah kiri sudah dibuka. Contoh, tambah 10 buka 10. Atau jangan tambah 10 deh. Tambah 11 buka 11. Kurang 2 kan nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Kalau kurang 2 kan posisinya di sini dulu ya. Kalau 1 kurang 2 cukup nggak? Enggak. Karena enggak, maka dia menggunakan tangan kiri. Karena menggunakan tangan kiri, maka dia harus pakai sahabat besar. Ya, silakan. Kurang 2, sahabatnya 2 adalah 8. Buka 8 tutup 10. Hasilnya adalah 9. Ya, oke, paham maksud saya? Saya ulang. Jadi, maaf sebelum saya mulai biar itu udah pernah ikut yang gimana? Sudah? Yang gimana sudah pernah ikut? Sudah ya? Jadi masih ingat ya Bu ya? Masih ingat ya Pak Bisa? Iya boleh. Nah artinya saya nggak pulang lagi gitu. Nanti tinggal yang kurang-kurang silakan ini boleh tanya ke saya. Ya. Oke, kita sekarang udah masuk rumus 2B Bu. Ya. Baik, kita masuk rumus 2B. Rumus 2B itu adalah apabila tangan kiri sudah dibuka, puluhannya tangan kanan tidak cukup, membutuhkan bantuan tangan kiri, maka pakai rumus sahabat besar. Contoh, ya, saya pakai 11 saja, nggak pakai 10. Kalau 10 kan ini udah apa ditutup ya. Tambah 11, buka 11, ya. Kurang 2, tidak cukup kan kurang 2 kita coba di tangan kanan dulu. Kurang 2 bisa nggak ini? Enggak, karena nggak bisa, berarti harus menggunakan tangan kiri karena ini 10. Maka dia pakai rumus sahabat besar. Sahabat besarnya 2 adalah 8. Maka buka 8 tutup 10. Hasilnya adalah 9. Seperti itu. Ya. Oke. Saya kasih soal lagi biar hafal. Ya. Kalau teori kan nggak hafal, tapi kalau praktek kita langsung hafal. Oke, berikutnya. Tambah 11. Buka 11. Ya, kurang 3 Buka 7 tutup 10. Maksudnya adalah 8. Seperti itu. Ya, tambah 12. Buka 12. Kurang 3. Buka 7 tutup 10. Kalau 3 jadi 12 kurang 3. 3, 2 dikurang 3 tidak cukup. Minta bantuan tangan kiri. Maka pakai sahabat besar. Sahabat besarnya 2 adalah 7. Buka 7 tutup 10. Hasilnya adalah 9. Seperti itu. Ya, silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Untuk yang ini ada di buku yang itu Bu. Di buku ini ada. Ya, ini ada seperti itu. Oke, kita langsung. Ini kebawahnya sama. Buat ibu yang belum mengerti nanti habis ini saya ya, saya ajarkan khusus. Oke. Halaman
Sebelum nanti Anda satu persatu. 8. Tambah 3. Tutup. Tambah 8 bukan 8. Tambah 3. Sahabatnya 3. 7 bukan 10. Berikutnya kurang 9. Tutup 10. Tutup 10 bukan 9. Kurang 9. Sahabatnya 9. 1 buka 1 tutup 10. Itu doang kan? Iya. Buka 1 tutup 10. Tambah 5. Tambah 5. Hasilnya 25. benar nggak? Iya, tangannya salah. Kita ulangi Ibu ya. Tambah 8. Tambah 3. Bukan 10. 11 itu ya. Kurang 9. Sahabatnya 9. Tambah 5. Ini adalah berikutnya. Tambah 2. Tambah 8. Ya, tutup 2 buka. Kurang 9. Buka 9. Kurang 9. Buka 1. Tutup 10. Tambah 7. Buka 7. Hasilnya berikutnya. Tambah 3. Tambah 8. Kurang 9. Tambah 6. Hasilnya oke, nomor 7 sampai nomor 4 sampai nomor 10 kerjakan sendiri dulu. Tambah 4. Tambah 9. Tambah 4. Sebentar, Ibu langkahnya dulu ya. Tambah 9. Tambah 4. Sahabatnya 4 berapa Bu? Untuk 6. Buka 10. Kurang 9. Iya. Tambah 5. Ya, oke. 9. Oke. Sebelahnya. Tambah 4. Tambah 5. Tambah 3. Ya, oke. Kurang 9. Ya, buka 1 tutup 10 ya. Hasilnya 3. Silakan Ibu. Tambah 5. Tambah 5. Tambah 3. Kurang 9. Ya, 4. Silakan Ibu. Tambah 2. Tambah 5. Ya. Tambah 5. 5 tambah 10. Kurang 9. Ya, kurangnya 3. Silakan Ibu. Ya. Tapi Ibu ya, kalau kita skala dulu Bu. Tambah 5. Tambah 1. Tambah 4. Tutup 6. Tutup 6 Bu. Tutup ya. 6-nya ditutup semua. 6-nya ditutup semua. Tambah 5 ya Bu. Tambah 1. Tambah 4. Sahabat yang 4 kan 6. Tutup 6. Tutup 6 gini. Tutup 6. Buka 10 ya. Terus kurang 9. Tangan tetap ya. Ya. Ya, mampu. Tangannya tetap 10 dulu. Ya. Kurang 9. Sampai 9. Buka 1. Tutup 10. Ya. Hasilnya adalah 1. Silakan Ibu. Tambah 5. Mampu pula. Tambah 2. Tutup 5.